Pas mau masuk tadi malah jelas mukanya tuh pintu. Pencuri motor di Lampung kian merajalela. Mereka kini sering menyasar motor di tempat ibadah. Rabu petang, motor seorang jemaah sholat maghrib di Masjid Al-Amin, Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, raib digasak pencuri. Dari rekaman CCTV terungkap pelaku berjumlah 2 orang remaja. Satu pelaku merusak kontak motor diduga menggunakan kunci T dan satu lagi mengawasi lingkungan sekitar. Pencurian motor berlangsung cepat, kurang dari 1 menit. Ini Bang. Di kunci setang kanan, karena itu udah mikir. Kata orang-orang kalau kunci setang kanan itu lebih payah. Terus itu Udah itu digembok lagi di apa itu cakram depan. di cakram juga Pak. Cakram digembok juga, Tapi masih bisa masih bisa dijebol dia. Karena kan jebol dia kan nggak sadar, rupanya nggak sadar ada di situ, rupanya kena saking benturan kuat dia lepas. Pencurian motor di Masjid Al-Amin Pasar Sentral Kota Bumi terjadi 2 kali. Pada bulan Ramadan lalu, motor seorang jemaah sholat subuh raib digasak pencuri dan hingga kini pelakunya belum ditangkap polisi. Sholat maghrib lagi rakaat kedua kalau nggak salah, rakaat lagi kedua itu. Yang punya motor siapa Pak? Setahu. Enal itu Enal. Dia Pedagang di sini Pak. Ya pedagang di sana itu dekat Lestari sana. Dari rekaman CCTV itu ada berapa Pak pelakunya? Ada 2 orang katanya Pak itu. udah berapa kali Pak kejadian kayak gini di sini? Oh udah 2 kali, tapi tahun yang lewat bulan puasa waktu itu. Pencurian motor jemaah Masjid Al-Amin Pasar Sentral Kota Bumi telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk mengenali pelaku. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Para penjaga toko atau warung diimbau untuk meletakkan ponsel dan dompet di tempat yang lebih aman. Jika tidak, maka hal yang tak diinginkan bisa saja terjadi. Seperti yang dialami Inge Oktariani, pemilik toko di Wai Halim, Bandar Lampung, Selasa sore. Ponselnya raib digasak pencuri yang hendak belanja di tokonya. Pelaku 1 orang datang ke TKP dengan mengendarai motor. Pelaku mencuri ponsel di dalam toko saat pelayan sedang mengambilkan barang pesanan pelaku. Mukanya tuh ya paham lah saya, soalnya waktu yang pertama kali gabungan dengan kawan tuh saya hadapan dengan saya. Kemarin kita sadar HP kita hilang jarak berapa menit atau berapa jam? Kayaknya nggak nyampe 5 menit deh dia pergi itu, terus saya masuk ke dalam. Tiba-tiba nanya HP di mana? Nanya sama teman saya si Pipit tadi, nanya HP-nya mana, kata dia masih di situ. Saya lihat udah nggak ada lagi. Pelaku diduga salah satu konsumen yang biasa belanja di toko Inge Oktariani. Sekitar 1 bulan lalu, pelaku juga hendak mencuri ponsel di warung ini, namun gagal karena terpergok pelayan toko. Sebelumnya tuh pernah kesini Om, dia tuh mau emang dulu itu kan sebelum Ruko pindah itu tuh kita kan ada warung PMP kan, nah jadi dulu tuh dia udah pernah mengambil HP di situ. Oh, udah pernah melakukan percobaan Iya, juga ya? cuman kepergok sama kami orang, jadi dia kayak nggak jadi gitu. Mukanya sama sama yang Muka yang sama, dia tetap pakai masker, tapi dengan motor yang berbeda. Selain HP, barang yang lain ada nggak yang Enggak. ada? Pencurian ponsel sudah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mempermudah mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah detik-detik penangkapan buronan kasus penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah bernama Basai Sutami. Penangkapan dilakukan tim tangkap buron Kejaksaan Agung di sebuah rumah di kawasan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Basais yang sebelumnya sudah divonis Hakim Mahkamah Agung 6 bulan penjara ini kemudian digelandang ke kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Vonis terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 23 September 2015 yang menyatakan Basai Sutami terbukti bersalah menggelapkan uang keluarga. Sejak divonis itu, Basai Sutami langsung kabur. Yang kita eksekusi adalah putusan kasasi, putusan Mahkamah Agung. Jadi sudah inkrah. Hanya sudah kita panggil secara patut
terpidana tidak juga hadir dan kita nyatakan DPO. Alhamdulillah kemarin ini bisa kita tangkap. Awal 2023 lalu, Kejati Lampung mengumumkan 8 buronan kejaksaan dan baru beberapa yang ditangkap. Tim kejaksaan memburu mereka yang masih berkeliaran. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejak akhir 2022, stok belangko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara sering kosong. Ini karena sering terjadinya keterlambatan pengiriman belangko dari pusat. Untuk mengantisipasi terlantarnya pemohon KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara meluncurkan aplikasi identitas digital atau Digital ID. Identitas digital diperuntukkan bagi warga yang telah mengurus KTP dan perekaman di kantor Disduk Capil, namun kartu KTP-nya belum dicetak atau belum jadi. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil, maka berdasarkan surat edaran di tahun 2022 ya, untuk mengantisipasi keterbatasan belangko, maka bisa menggunakan identitas digital pendudukan yang berisikan biodata kependudukan. Artinya kegunaannya untuk memanfaatkan data juga selain berisi dengan biodata pribadi atau keluarga. Inovasi pelayanan digitalisasi juga dilakukan Pemkot Bandar Lampung. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP meluncurkan aplikasi pengurusan surat keterangan penelitian atau SKP yang dibutuhkan mahasiswa yang sedang PKL atau praktik lapangan. Pengurusan pembuatan SKP bisa dilakukan di mana saja secara daring. Dalam sehari, lebih dari 100 mahasiswa yang mengurus SKP. Ini karena banyaknya jumlah perguruan tinggi di Lampung di Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ini merupakan ibu kota provinsi Lampung yang merupakan juga pusat pendidikan. Hampir semua pendidikan, baik itu perguruan tinggi swasta, negeri, itu semuanya ada di kota Bandar Lampung. Jadi wajar kalau memang banyak pengajuan-pengajuan surat keterangan penelitian yang ada di PTSP karena memang kita pusat pendidikan, jadi banyak perguruan tinggi yang ada di kota Bandar Lampung. Selain mempermudah pengurusannya, pelayanan secara daring ini juga untuk mencegah pungutan liar atau pungli. Ardi Yohaba dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Utara dan Bandar Lampung.